Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Zamal Alamsyah, NIM 054. Saya Ahmad Yusuf Alfian, NIM 047. Saya Aurel Giastar Ramadan dengan NIM 060. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi transportasi cerdas, yaitu kendaraan otonom berbasis AI dan IoT dengan teknologi LiDAR, kamera 360 derajat, dan radar. Tema dari pembahasan ini adalah masa depan transportasi cerdas. Bayangkan jika Anda duduk di dalam mobil tanpa setir. Tentunya ini akan menjadi inovasi yang baru, inovasi yang mutakhir untuk masa depan. Kemudian membaca buku, dalam keadaan itu Anda bisa membaca buku, sementara kendaraan tersebut dapat mengemudi sendiri. Nah, kendaraan tersebut juga dapat menghindari kemacetan, kemudian memilih rute tercepat, dan dapat parkir otomatis. Nah, ini adalah disebut kendaraan otonom, kendaraan yang bisa bergerak sendiri, kendaraan yang bisa berpikir sendiri. Teknologi ini menggabungkan IoT sebagai indera dan AI sebagai otak. Kemudian sensor seperti LiDAR menggunakan laser untuk memetakan lingkungan. Kemudian kamera 360 derajat dan radar bekerja bersama mengumpulkan data real time dari jarak antar kendaraan, kecepatan hingga deteksi pejalan kaki. Data ini kemudian dikirim ke AI yang bertindak sebagai sopir virtual. Jadi sopir dari kendaraan tersebut adalah dari sensor-sensor yang di atas. Kemudian AI tersebut juga dapat mengambil keputusan cepat, bahkan memprediksi bahaya sebelum terjadi. Misalnya mengarahkan mobil menghindari anak yang tiba-tiba menyeberang. Manfaatnya juga tidak main-main. Yang pertama, untuk keselamatan. Karena 90% kecelakaan disebabkan kesalahan manusia itu sendiri. Dengan AI bisa mengurangi risiko itu. Kedua, ramah lingkungan. Rute optimal mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20%. Untuk yang ketiga, aksesibilitas. Penyandang disabilitas atau lansia bisa lebih mandiri. Di Arizona, perusahaan seperti Waymo sudah mengoperasikan taksi otonom untuk umum. Namun, jalan menuju masa depan ini tidak mulus. Tantangan seperti keamanan siber atau resiko peretasan sistem kendaraan dan dilema etis atau misal AI harus memilih antara menabrak penghalang atau pejalan kaki masih perlu diatasi. Regulasi juga tertinggal. Jerman sudah mulai mengizinkan mobil tanpa pengemudi, sementara negara lain masih ragu. Prosedur seperti Tesla dan Cruise terus melakukan uji coba, bahkan melatih AI dengan simulasi jutaan kilometer kondisi jalan ekstrim, dari badai salju hingga jalan berlubang. Di masa depan, kendaraan otonom tidak akan bekerja sendirian. Mereka akan terhubung ke jaringan kota cerdas, lampu lalu lintas mengirim sinyal ke mobil, truk logistik beroperasi tanpa sopir 24 jam, dan sistem berbagai kendaraan mengurangi kepadatan jalan. Kemudian pada 2030, kota bisa menjadi lebih efisien, kemudian waktu berjalan dipangkas 40%, lalu yang terakhir polusi udara dan suara berkurang drastis. Tapi semua ini juga membutuhkan kesiapan semua kalangan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat regulasi. Perusahaan harus memastikan teknologi ini aman. Dan masyarakat perlu terbuka dengan perubahan. Kendaraan otonom bukan sekedar tentang teknologi canggih, melainkan juga tentang menciptakan kota yang lebih manusiawi. Jadi bersiap-siaplah, suatu hari nanti kita mungkin akan bercerita ke cucu. Tapi semua ini juga membutuhkan kesiapan semua pihak. Pemerintah perlu memperkuat regulasi. Perusahaan harus memastikan teknologi ini aman. Dan masyarakat perlu terbuka dengan perubahan. Kendaraan otonom bukan sekedar tentang teknologi canggih, melainkan juga tentang menciptakan kota yang lebih manusiawi.
Sekian dari kami kelompok 6. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.